Baik, selamat pagi adik-adik. Salam sehat untuk kalian semua. Tetap semangat belajarnya. Hari ini kita lanjutkan kembali topik kita untuk Visual Basic yang ke-13, yaitu membuat laporan Crystal Report dengan kriteria menggunakan perintah selection formula ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan membuat laporan Crystal Report dengan kriteria? Nanti kita ini akan membuat laporan, mendesain laporan, ya. Walaupun contoh kemarin abang buat desain Crystal Reportnya sederhana, nanti kalian bisa desain yang lebih baik lagi. Jadi Crystal Report yang kita desain hari ini adalah kita menggunakan file Crystal Report yang sebelumnya sudah kita buat. Jadi nggak perlu lagi kita buat Crystal Report yang lain, hanya nanti kita akan bekerja dengan menggunakan perintah selection formula. Jadi ini bagaimana kita akan merancang dan mendesain laporan Crystal Report dari sumber data yang ada sesuai dengan kriteria atau ketentuan yang kita inginkan menggunakan perintah selection formula. Nah, jadi dengan adanya perintah selection formula ini, maka kita tidak perlu menyiapkan tabel tersendiri atau tabel khusus untuk data yang ingin dicetak ke dalam laporan. Nah, jadi tabelnya tetap, ya, laporannya yang sebelumnya juga tetap kita gunakan, hanya kita akan menambahkan perintah sehingga nanti yang ditampilkan itu adalah data tertentu, ya, data tertentunya saja. Nah, kita masuk ke algoritmanya. Algoritmanya masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Kita rancang database, kita rancang tabel untuk sumber data yang akan kita gunakan dari topik sebelumnya, ya. Database yang sebelumnya aja kita gunakan. Lalu buka aplikasi Crystal Report, pilih as a blank report, klik OK. Jadi desain dulu database-nya, desain dulu Crystal Report-nya dari database yang sudah ada. Setelah itu klik database file, lalu double klik find database file, ya. Nah, di sini kita pilih dan tandai nama sumber data atau database yang akan digunakan untuk laporan Crystal Report. Database kita tetap kita gunakan database yang VB9, ya. Kalau sudah kita klik open, nah nanti akan muncul tabelnya. Pilih tabel yang digunakan yaitu biodata. Setelah kita tandai, kita klik tombol add di sini untuk memilih tabelnya. Nah, setelah kita add, lalu kita klik tombol close yang ada di bawah, ya. Nah, maka kita masuk ke desainnya. Ini desainnya sederhana, abang buat, ya. Double klik database field, ini dia database field, lalu tandai tabelnya biodata. Untuk memasukkan ke desain Crystal Report, double klik nama field, ini nama field, lalu arahkan ke area kerja page header. Iya, area kerja page header. Nah, ini area kerjanya apa kemarin ya? Detail, ya. Kita arahkan ke detail, ya. Oh, saya perbaiki sedikit lagi nih, ya. Ke area kerjanya, ke detail diarahkan. Nanti dia page headernya langsung muncul, ya. Sebagai page header, muncul sebagai page headernya juga dia. Page header itu kan judul, ya, judul halaman. Ke area details, ya. Ini bagian details. Nah, ketika kita arahkan ke bagian details, nah otomatis bagian page header itu akan menampilkan judul filenya. Nah, ini ke detail kita arahkan, page headernya muncul. Ini nama sampai semua terchecklist, ya. Tandanya dia kalau sudah di checklist begini, dia sudah masuk ke laporan, ya. Oke, kalau sudah, maka kita rancang tampilan form untuk pencetakan dengan menambahkan komponen. Nah, di sini dia dari yang sebelumnya, ini yang sebelumnya hanya 2 ini saja kan. Untuk pertemuan hari ini tambahkan lagi tombol, ini cetak per name, lalu tambahkan namanya ini combo box. Dia akan pilih name yang kita ingin cetak. Kalau seluruhan, dia mencetak keseluruhan. Ya, mencetak keseluruhan. Oke, nah ini dia programnya. Nah, di sini tidak hanya buat laporan saja, tapi kita menggunakan koneksi database dan koneksi laporan, karena untuk yang topik ini kita, ini dia selection formula,
ya. Sini abang terangkan sedikit tentang programnya. Kalau program yang kemarin, ya, yang sebelumnya mencetak keseluruhan, ini tidak ada selection formula. Report file name, nama laporannya, Windows state mencetak dia supaya dia tampilannya besar, print report berarti mencetak laporan, page zoom, nah nanti laporannya ini zoomnya itu sebesar 150. Nah ini untuk yang sebelumnya. Nah sekarang seperti ini dia mencetaknya, nama filenya sama, ya, dia menggunakan file laporan yang sama, laporan 1 RPT. Nah tapi di selection formulanya CR1 replace selection formula, nah, ini yang berbeda. Nah ini yang disebut dengan kriterianya, ya. Nah biodata ini adalah nama tabel kita, nama tabel, yang ini nama filenya name. Nah sama dengan inilah kriterianya. Kriterianya kita tentukan atau kita pilih berdasarkan objek combo box tname. Nah ini kan nama objek combo boxnya tname. Jadi kita pilih nanti nama name-nya, maka dia akan mencetak. Kalau kita artikan kan cetak laporan dari tabel biodata dengan NIM mana yang dipilih. NIM-nya 333, maka dia akan mencetak dalam bentuk laporan dengan NIM 333. Retrieve, kirim datanya. Retrieve data files, dikirim datanya sesuai dengan formulanya ini. Lalu nanti dia posisinya langsung posisi windownya maximize, lalu dicetak. Nah, jadi di sini ada dia pengujian terhadap tabel dan filenya sesuai dengan kondisi. Nah, itulah sesuai kriteria. Lalu ini apa fungsinya, Bang? Ya kan? Kalau program ini fungsinya bagaimana kita memanggil name, mengisi objek name. Objek combo box itu kan masih kosong. Nah, supaya dia berisi data-data name dari tabel biodata, maka kita tambahkan di sini dia perintah perulangannya. Ya, perintah perulangannya for A sama dengan 1 to rs record count. Ini berarti membuat perulangan. Perulangannya berisi dari 1 sampai dengan berapa jumlah data pada tabel biodata. Record count kan jumlah record. Berapa jumlah recordnya, disitulah besar perulangannya. tname ini nama objek dari combo box. Add item berarti tambahkan dia dari tabel yang filenya itu adalah name. Nah, maka yang akan ditampilkan nanti di situ adalah daftar name saja, karena kan di tabel biodata ada name, ada nama, ada grup, jurusan, ya kan? Tapi yang ditampilkan hanya name saja, sejumlah recordnya. rs.move next, dia akan berpindah ke record selanjutnya, lalu dia lakukan perulangan. Nah, ini fungsinya adalah untuk menampilkan data-data name, ya, dari tabel biodata ke dalam objek combo box yang namanya tname. Nah, ini dia penjelasan programnya, ya. Kita lihat bagaimana program Visual Basic-nya. Iya, ini Visual Basic-nya sudah Abang rancang. Nah, ini dari yang sebelumnya. Sebelumnya ini kan sudah ada, ya. Coba kita jalankan saja dulu, ya. Oke. Ya, lihat sebelumnya ini cetak seluruh, kita cetak seluruh saja. Ini sudah berhasil dia menampilkan data keseluruhan. Nah, ini tabel biodata, laporan data seluruh mahasiswa, name, nama, alamat, jurusan, dan grup. Nah, ada 5 data, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan keseluruhan, ya kan? Nah, hari ini kita akan membuat program cetak berdasarkan name. Nah, sudah ada programnya, kita lihat lagi programnya. Nah, ini dia dulu dari connectionnya, ya, seperti biasalah ini untuk deklarasi koneksi dan record set. Nah, lalu langsung ke activate. Nah, fungsinya tadi ini, ya, perulangan, kita coba lihat. Nah, lihat ini objek name-nya berisi data-data name, hanya name saja yang ditampilkan, sehingga kita nanti bisa tinggal pilih. Nanti dia akan mencetak per name 333, cetak per name 444, kan gitu dia. Jadi ini fungsi perulangan tadi, menampilkan data, ya,
dari tabel biodata dengan fieldnya itu adalah name. Ini kan field name, ya. Kalau kita ganti, misalnya kita buat di sini jadi field nama, maka yang tampil akan nama aja sesuai dengan jumlah recordnya. Kita jalankan ya. Ya, lihat ini belum abang ganti nama labelnya ini name, tapi yang isinya adalah data nama. Data-data nama. Ya. Jadi kita bisa membuat itu kan hanya isi tampilannya saja, yang kita perlukan kan name, karena kita mau mencetak laporan berdasarkan name. Nah, ini kita kembali ke program untuk cetak per name-nya. Nah, jadi nanti kalian tambahkanlah satu tombol comment button. Ya, namanya di sini tidak abang ubah comment 2, ya kan? Lalu yang ini namanya adalah combo box. Combo box namanya abang buat tname. Ini namanya tname. Lalu ada di sini supaya muncul keterangan name, itu kita ubah di properties yang namanya nih teks. Ya, kalau mau diganti nama berarti berdasarkan nama ini gantilah. Nah, kan nama muncul berdasarkan grup atau jurusan, berdasarkan jurusan bisa. Nah, jadi tinggal diubah-ubah aja nanti bisa. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai name. Nah, name, makanya di sini di activate-nya saya buat name, res name. Bisa ya, paham ya? Oke, ini programnya tadi sudah abang jelaskan. Ini adalah nama tabelnya, tabel kita tabel biodata, fieldnya field name. Nah, nanti kalau kita berdasarkan yang lain mau kita cetak, tentu ini harus kita ubah field mana yang mau digunakan. Ya. Oke, kita coba jalankan dulu. Kita lihat hasilnya ya adik-adik ya. Nah, cetak seluruh dulu kita buat. Cetak seluruh ada 333, 111, 222, 444, 555. Nah, ingat datanya ya. Kita lihat dulu yang 33. Namanya si Dina ya. 3333. Oke. Oke. Maka kita pilihlah di sini yang 3333. Kalau sudah, cetak per name. Nah, Dina, ya, hanya satu data saja. Inilah sesuai kriteria kalau kita ingin membuat laporan Crystal Report sesuai kriteria. Nah, sesuai kriteria, ya. Kita coba data yang lain. Nanti cuma 33 yang bisa. Kita buat 555, cetak per name. Nah, 555 muncul Agung. Ya. Nah, itu berdasarkan name 2222 kita cetak, maka 22 lah dicetak ya. Nah, kalau mau kriteria lain yang mau kita buat, misalnya ya kan, kita jalankan saja dulu lagi. Kita lihat cetak seluruh. Nah, ini gunanya cetak seluruh masih ada. Nah, kita lihat jurusan itu ada TK, MI, KA, MI, TK ya kan. Nah, di sini kan ada TK ada 2, MI ada 2 ya kan. Nah, bagaimana kalau kita membuat kriterianya berdasarkan jurusan, Bang? Ya, tinggal diubah saja ya, Dik. Tinggal kita ubah saja, jangan gunakan NIM. Maka kita gantilah di sini formulanya jurusan. Formulanya dia jurusan. Oke. Yang ininya tetap, karena kan memang kita kasih nama T-NIM bukan T jurusan, nggak usah diganti. Ini kan namanya kita buat T-NIM ya. Nah, lalu yang ini di teksnya kita gantilah dia jurusan. Jurusan. Oke. Setelah itu cetak per NIM-nya nggak usah kita ganti ya. Ini kan hanya mengganti saja. Cetak per jurusan itu maksudnya. Nggak usah kita ganti, kita balikkan nanti ya kan. Lalu di sini field-nya ya, kita pilihlah dia yang jurusan. Nah, jurusan. Nanti akan muncul ya 5 juga dia, tapi yang kita pilih 1. Nah, yang dicetak nanti dia akan sesuai dengan kriterianya ya. Oke, kita lihat jurusan. Nah, jurusannya kan sebenarnya ini harus MI-TKK ya, karena kita buat perulangan jadi ditampilkan semua. TK, MI, KA, MI, TK ya kan. Nah, kita tampilkan dulu yang KA. Jurusannya KA. Nah, ini kita klik aja tombol cetak. Nah, KA 1 ya kan. Jurusan KA.
kita buat sekarang jurusannya MI. Cetak per NIM. Nah, yang ditampilkan 2. Karena data kita di tabel biodata yang jurusannya MI ada 2. Nah, 2 dia ditampilkan. Nah, itulah kriteria. Kita buat dengan jurusan TK. 2 juga. Ya kan? Nah, itulah fungsi dari membuat laporan atau mencetak laporan dengan kriteria. Ya, kriteria apa yang mau kita buat, ya kan? Nah, jadi cukup satu data kita desain. Kita close dulu ini. Cukup satu data kita desain. Nah, maka kita bisa mengkombinasikan perintah-perintah ini sesuai dengan kriteria. Berdasarkan alamat juga bisa. Ada nggak yang sama di sini? Medan, Siantar, Binjai, Tebing, Medan. Bisa ya kan? Ada yang sama di sini Medan, jadi 2 dia. Kalau berdasarkan grup kan beda-beda grupnya ya kan? Nah, berdasarkan NIM juga beda-beda. Ya. Nah, itu perlu nanti ketika membuat suatu aplikasi yang lebih lengkap atau suatu sistem informasi yang lebih besar, ada membuat laporan berdasarkan kriteria tertentu, berdasarkan NIM-nya, ya, berdasarkan jurusannya kah, alamatnya kah, ya. Nah, itu gunanya selection formula tersebut, ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya maksud dari topik kita hari ini, ya. Oke, kalau begitu kita kembalikan saja dulu, normalkan. Karena ini berdasarkan NIM, maka kita gantilah dia berdasarkan NIM biodata dengan NIM, ya. Ini NIM. Yang ini pun kita ganti dia NIM. Lalu labelnya pada combo box ini kita ganti juga NIM. Iya, jadi berdasarkan NIM, ya. Oke, sudah berjalan ya adik-adik untuk laporan kita berdasarkan kriteria, ya, untuk mencetak data sesuai kriteria atau sesuai NIM. Tampil dia. Ya, jadi nanti kalian pelajari lagi, buka-buka lagi Crystal Report-nya. Karena ini kan tentu laporan seperti ini bukan laporan yang baik kan gitu dia. Harus buatlah dia desain yang menarik. Kalau kita buat topiknya mendesain kan tentu nggak cukup waktu. Nanti kalian bisa praktekkan sendiri desain yang baik itu bagaimana. Tentu harus ada di sini kotaknya, boleh. Bisa dibuat di situ di Crystal Report, ya. Di Crystal Report nanti didesain, dibuka-bukalah bagaimana menu-menunya, tombol-tombolnya yang tersedia sehingga laporan itu menjadi laporan yang layak bisa dilihat. Nah, kita akan membahas bagaimana programnya, ya, bagaimana menghubungkan kode program dengan laporan. Kalau kode laporannya sudah baik, sudah bisa ditampilkan, mau itu cetak keseluruhan, mau itu cetak berdasarkan kriteria, ya sudah, tinggal kita desainlah laporannya kan. Nama filenya kan masih satu, tetap satu di sini ya kan. Nah, filenya inilah nanti kita buka lalu kita desain, ya. Bisa kira-kira ya. Coba kita desain sedikit ya. Ini laporan 1 ya. Laporan 1 kita buka saja dia. Caranya kita buka aplikasi Crystal Report-nya, nanti kita buka file laporan kita ini ya. Kita tunggu bentar ya, biar abang lihat dulu. Bisa nggak ini dia dibuka ya. Kira-kira kalian sudah punya aplikasinya, udah lengkap di komputer kalian, Crystal Report. Nah, apalah ya, dilengkapi lah ya. Karena kalau kita belajar komputer tidak dipraktekkan, ya susah juga ya kan, susah juga itu membayangkannya. Ya, kalau kita praktekkan langsung kan dia bisa langsung real hasilnya bagaimana. Oke, kita tunggu sebentar untuk aplikasi Crystal Report-nya. Iya, agak lama dia ya. Crystal Report. Oke, lagi proses.
Oke ya, ini dia crystal reportnya sedang proses dibuka. Ya, nanti kita buka aja. Kita lihat nanti perubahan-perubahannya ya. Wah, udah kebanyakan dibuka. Oke, nah ini nama file kita ya, laporan 1 RPT, kita okekan saja. Nah, maka akan terlihat di sini laporan yang kita desain sebelumnya. Ini data kita ya. Nah, tentu untuk mendesain kita kembali ke desain. Ini desainnya. Nah, ini dia. Nah, maksud abang mau kita desain laporannya itu bagaimana membuat laporan yang baik ya kan? Nah, jadi di sini sudah ada, misalnya kita mau nambah garis, ada dia di sini insert line, ya kan? Nah, kita tambahlah garis di sini, line, supaya lebih cantik lah. Bagaimana laporan itu cantik ya kan? Supaya ya bagus lah. Format line, nah mau kita buat tebal, ya tebalnya berapa? Ini 2 poin, ada yang single. Ada yang dash tebal gini. Nah, kita pilih saja. Oke, kita pilih yang 3 poin ya. Lalu sudah kita okekan. Oke, jangan lupa disimpan. Kita simpan dulu. Oke, nah kita lihat ke program kita. Nah, ini kan program kita. Kita jalankan. Kita cetak per nim aja langsung ya, 111 cetak per nim. Nah, udah ada kan? Udah ada garisnya. Nah, itulah desainnya. Nah, kita mau ini jadi fill, misalnya begitu ya kan. Kita close lagi, kita buka lagi. Nah, crystal report ini kan dia hanya dipanggil saja, kita desain, bukan diprogram dia ya kan. Kalau program kan hanya memanggil, menghubungkan. Ya desainnya harus crystal report. Nah, ini misalnya nih, ini kan dia fill ya, dalam bentuk fill. Misalnya kita insert, ada di sini apa ya? Box. Nah, kita buat box. Nah, kita tempatkan dia di atas ya, page header. Di page headernya misalnya begini, page header. Oke. Nah, ini dulu, kita coba ini dulu ya. Simpan. Nanti kita lihat hasilnya dari program kan. Nah, begitu caranya. Desain dulu, lalu kita cetak. Ya, kita lihat, nah sudah ada kotaknya ya kan. Nah, begitu caranya ya. Lalu kembali lagi ke crystal report supaya dia jadi bentuk seperti bentuk tabel. Bagaimana bang? Ya, kita buat lagi ya. Nah, ini kan untuk judulnya. Sekarang untuk datanya kita buat lagi box ya. Nah, kita samakanlah misalnya begini. Oke, ini geser biar sama dia. Simpan dulu. Kita lihat lagi mana yang baiknya dia kan. Nah, ternyata ini tebal dia kan. Oke, ada nggak sama ini dia, nggak seragam. Jadi bagaimana caranya? Kita buat begini saja ya. Kita ubah lagi crystal reportnya. Ini kita hapus saja. Nah, yang ini kita tarik dia ke bawah. Bisa nggak dia langsung ke bawah nih? Biar sama dia. Nah, jadi nggak ada yang salah ya kan, nggak ada yang salah dia, sama dia atas bawah. Nah, kalau sudah, maka di sini kan nggak ada pemisahnya untuk judul. Kita tarik lagi garis, insert line. Nah, di sini sekarang kita pisahkan dia. Oke, tarik garisnya. Nah, karena ini di bagian page header. Oke kan. Lalu yang ininya kita tarik lagi. Line, pemisah antar field. Misalnya ini tarik aja kemari sampai di sini aja. Oke. Kalau sudah bisa di copy nggak bisa ya. Coba kita Ctrl D atau
Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini dia lengket di sini, dia tinggal klik. Nah, Ctrl V. Nah, lengket dia langsung di pointernya, tempatkan kemari biar sama ukurannya. Ctrl V lagi. Iya, ini sudah ada. Nah, kan udah seperti tabel dia kan. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Oke, kita jalankan. Nah, kalau masih kurang menarik, ya dibuat lagi. Ini maunya ke bawah lah bang, gitu kan. Nah, ini kan sudah dalam bentuk tabel deh kan. Oke, kita buat lagi. Nah, ini kan kemampuan mendesain ya. Nah, bukan kemampuan program. Jadi ada orang yang bisa desain, bagus desainnya, tapi programnya harus lebih banyak belajar lagi kan itu kan. Nah, itu tinggal latihan lah. Karena latihan membuat sempurna ya. Nggak ada cerita nggak bisa dipelajari, semua bisa dipelajari kalau mau latihan. Tinggal dipraktekkan, diulangi, dilihat ya. Ingat apa rumus ATM, amati, lalu tiru, setelah itu kau modifikasi lah sesuai dengan yang kau inginkan ya. Kalau kau amati seperti belajar begini kan, kau lihat abang, lalu kau tirulah, langkah-langkahnya sudah ada, lalu kau modifikasi sesuai kebutuhanmu atau keinginanmu yang kau inginkan lah ya. Kalau sudah, tandai lagi, kita lihat cetak. Nah, kan sudah lebih sempurna ya kan. Ada dalam bentuk tabel. Udah, begitu saja. Tapi ya upayakanlah laporan itu baik ya kan. Nah, ini kan dia berdasarkan NIM tadi kan. Nah, kalau kita lihat yang keseluruhan pun juga dia sudah berubah juga. Kita close dulu. Ya, kita panggil cetak seluruh. Sep. Nah, seluruh datanya sudah dibuat ya. Oke adik-adik, ini dulu ya topik Visual Basic yang ke-13 ya, ke-13 bagaimana kita membuat Crystal Report dengan menggunakan kriteria. Terima kasih atas perhatian kalian, tetap semangat belajarnya dan selamat pagi semuanya.